Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Untuk memantapkan konsolidasi organisasi, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia menggelar rapat kerja nasional tahun 2022 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta. Rakernas dibuka oleh Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP dengan memukul gong didampingi antara lain Ketua Badan Pertimbangan Organisasi HKTI Usman Sabtaodang dan Ketua Panitia Pelaksana Insinyur Dodi Imron Khalid. Dalam amanatnya, Muldoko meminta seluruh DPD HKTI di Indonesia segera laksanakan konsolidasi organisasi, baik di tingkat kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, sampai dengan tingkat gapoktan atau gabungan kelompok tani, agar organisasi HKTI cepat berkembang menjadi besar dan memiliki jaringan luas sampai tingkat pedesaan, sehingga kemajuan petani atau pertanian dan atau persoalan yang timbul dapat diketahui secara aktual. Amanah lain yang disampaikan Kepala Staf Presiden ini terkait permasalahan sumber daya manusia. Muldoko ingin para DPD dapat mengajak generasi muda berperan aktif di sektor pertanian. Generasi muda merupakan generasi melek digital yang dapat membantu kepentingan pertanian maupun petani. Muldoko ingin program yang dibahas dalam Rakernas merupakan program yang lahir dari daerah sehingga mengetahui permasalahan pertanian yang terjadi di daerah. Karena kita berbicara reorganisasi, kita bicara konsolidasi. Saya pesan lagi, supaya struktur kita itu menyentuh sampai dengan gapotan itu. Kalau gapotan nanti di bawah teman-teman semuanya, maka RDKK itu yang diusulkan itu ya, dari daerah-daerah dikawal oleh para DPD dan suratnya nanti dikirimkan ke DPP, saya bisa memperjuangkan untuk Kementerian Pertanian. Saya bisa mengawalnya itu. Maka kesempatan yang baik, gunakan ini. Ya. Jangan sampai nanti apa itu gapotan berjalan sendiri, kalian berjalan sendiri, itu menurut saya nggak bagus. Ditampung saja, beri otoritas mereka untuk mengelola lingkungannya. Itu masalah sumber daya manusia, dan saya ingin kita ini kan sudah memasuki dunia digital, dunia itu tidak bisa kita lepaskan, maka ajaklah anak-anak muda, baik di on farming maupun off farmingnya, baik di budidayanya maupun di non budidayanya, gunakan semuanya yang ada digital itu. Hal senada juga disampaikan Ketua BPO HKTI Usman Sabtaodang terkait dengan persoalan pertanian yang terjadi di daerah. Pria yang akrab disapa Oso ini berharap agar Rakernas membahas usulan-usulan yang disampaikan para DPD. Organisasi yang saya sering hadir diminta bicara, itu tahu nggak apa? Hanya sambilan-sambilan aja, hanya pura-pura aja, konsep sudah disediakan, tapi suara daerah tidak didengar. Ini yang penting. Jadi jangan terlalu kita banyak mengatur. Kita aturan sedikit, tapi terjemahkan oleh daerah-daerah maksud dan tujuannya. Yang pertanyaan lagi adalah masalah kebutuhan-kebutuhan petani di daerah. Ya, pupuk, bibit, dan segala macam. Itu perlu dibahas di dalam Rakernas ini. Jadi saudara jangan ragu-ragu, karena kami di DPP HKTI ini pasti akan mempertimbangkan sesuatu solusi yang sangat bisa mendukung kemakmuran bagi daerah saudara masing-masing. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Insinyur Dodi Imron Khalid menjelaskan bahwa keputusan yang diambil dalam Rakernas ini akan segera dijalani oleh pengurus HKTI baik di tingkat DPP maupun DPD. Untuk hasil Rakernas ini yang memerlukan diskusi lebih lanjut akan diserahkan kepada kementerian-kementerian yang membidangi sektor pertanian. Yang pertama, khususnya kita akan melaksanakan program kerja. Jadi kita sudah menyusun program kerja untuk tingkat nasional. Besok kita sampaikan ke semua DPD, dan kemudian DPD itu akan memberikan masukan apa kira-kira yang aktual di daerahnya. Ya hari ini barangkali ya jelas masalah penyakit mulut kuku ya, itu pasti itu besok akan keluar. Kemudian masalah-masalah pertanahan juga banyak. Masalah ketahanan pangan juga ternyata terkait dengan kesediaan lahan pangan yang semakin berkurang.
Jadi sekarang setiap tahun sawah itu berkurang sekitar 100.000 hektar. Makanya kalau kita ekstensifikasi susah. Makanya pesan Pak Muldoko tadi, dalam rangka ketahanan pangan sebaiknya juga kita intensifikasi. Jadi luas yang ada kita pertahankan. Mungkin yang kemarin 1 tahun panen itu hanya 4-5 ton. Sekarang kita tingkatkan bagaimana supaya biar 10 ton per tahun. Nah tadi yang bibitnya Pak Muldoko M70 kan sudah bisa sampai 8 ton per tahun. Mungkin model-model begitu kira-kira yang nanti akan kita apakan ke depan. Ya, jadi ekstensifikasi boleh, tapi mohon maaf barangkali tadi disampaikan di Kalimantan Tengah kan relatif kurang berhasil. Ya kalau kita kurang berhasil cari yang lain, yang benar mungkin juga selain ekstensifikasi, intensifikasi pertanian. Pada pembukaan Rakernas ini, Ketua Umum HKTI melantik pengurus DPD HKTI untuk 3 provinsi, yakni Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur. Pelantikan ditandai dengan dibacakannya naskah pelantikan oleh Ketua Umum HKTI. Di akhir acara pembukaan Rakernas, dilakukan pemotongan tumpeng sebagai rasa syukur atas terselenggaranya Rakernas. Tim Eljon Media melaporkan.